lagi dengan Kak Retno. Nanti adik-adik ajak untuk bersukacita memuji nama Tuhan, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti bersama-sama kita mendengarkan renungan. Oh ya, adik-adik, ada kreativitas loh hari ini. Adik-adik sudah menyiapkan untuk kreativitasnya? Sudah? Oke. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu biasa yang ke-25. Dan pagi hari ini kita memasuki BKSN pertemuan yang ketiga. Dan tema pagi hari ini, Yesus menjadi sahabat bagi semua orang yang menderita. Kita sungguh bersyukur karena kita mempunyai sahabat yang sangat baik, yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mau bertanya kepada adik semua, siapa itu sahabat kita? Siapa? Ayo, ada yang mau jawab? Tuhan Yesus, sahabat kita. Oh iya, karena mau bertanya kepada adik-adik semua ya, siapakah di antara adik-adik yang mempunyai sahabat? Siapa? Ayo, sahabat itu adalah teman dekat, kuat untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman dalam suka maupun duka. Ayo siapa? Tentunya adik-adik mempunyai ya. Untuk menjadi seorang sahabat yang baik, tentunya sahabat yang berani mau menegur temannya yang mungkin berbuat salah atau lupa. Contohnya apa ya Kak Retno? Mungkin ketika adik-adik mau makan, adik-adik lupa untuk berdoa. Teman yang baik, sahabat yang baik tentunya mengingatkan adik-adik ketika adik-adik lupa. Apalagi kalau adik-adik lupa untuk apa? Sekolah minggu online ya. Tentunya sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan. Oke, untuk itu biar lebih seru lagi dan adik-adik lebih oke untuk sekolah minggunya selanjutnya, tentunya adik-adik akan mendengarkan bersama-sama renungan serta nanti menyimak bersama-sama bagaimana kelanjutan keseruan pada minggu hari ini sekolah minggunya. Oke, untuk itu mari bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Monika pagi hari ini. Kak Monika akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama. Mari bantu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus.
hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Halo teman-teman, sebelum memulai sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena cinta kasih-Mu kami dapat mengikuti sekolah minggu di rumah Yuk sekarang ini. Berkati kami agar kami setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan iman kami bertumbuh, dan kami menjadi anak-anak Dia yang bisa berbagi kasih kepada semua orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini,
aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Halo anak-anak yang terkasih, jumpa lagi dengan Romo pada pagi hari ini. Kita memasuki minggu bulan Kitab Suci pekan yang ketiga dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, ya. Lalu kita merenungkan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Anak-anak sudah membaca? Ayo, apa kisahnya? Apa ceritanya tentang Kitab Suci pada hari ini? Tuhan Yesus mengajarkan apa? Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada orang Samaria yang baik hati. Nah, siapa itu orang Samaria? Tahu nggak anak-anak siapa orang Samaria? Orang Samaria itu orang yang rendah hati, ya, orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia selalu berbuat kebaikan. Walaupun dia dimusuhi, ya, tidak diterima oleh orang banyak, oleh teman-temannya, tetapi orang Samaria ini dia selalu melakukan kebaikan. Nah, pada suatu ketika itu ada orang yang berjalan, ya, untuk melakukan sesuatu, ya, pergi dari kampung ke kampung lain. Lalu di tengah perjalanan kemudian orang ini dirampok, ya, semua hartanya diambil, ya, tasnya, uangnya, semua diambil, makanannya juga diambil. Lalu bukan saja diambil, tetapi orang ini juga dipukuli, ya, sampai lebam-lebam, sampai berdarah-darah, bahkan sampai pingsan. Nah, kemudian tidak lama ada orang Samaria ini, ya, yang lewat juga di jalan yang sama, lalu melihat orang yang dianiaya ini. Lalu kemudian orang Samaria itu membantu orang yang dianiaya ini, ya, dia membopong, menaikkan ke keledainya, lalu kemudian membawa ke rumah penginapan. Untuk apa? Untuk dirawat, ya, supaya bisa sembuh, ya. Lalu kemudian orang Samaria itu pergi, lalu berpesan pada yang punya penginapan harus merawat orang ini sampai sembuh dan akan dibayar biayanya. Anak-anakku yang terkasih, nah itu kisah orang Samaria yang baik hati, ya. Kalau pada hari ini kita merenungkan Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, ya. Kira-kira menurut anak-anak, orang Samaria ini sudah menjadi sahabat Yesus belum? Sudah, ya. Orang Samaria ini sudah menjadi sahabat Yesus walaupun dia belum mengenal Yesus. Ya, bayangkan, orang Samaria itu belum mengenal Yesus tapi sudah menjadi sahabat Yesus. Kenapa menjadi sahabat Yesus? Karena orang Samaria ini berbuat kebaikan seperti yang Tuhan Yesus juga buat untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, kalau anak-anak membaca dalam Injil, Tuhan Yesus memberi makan pada orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit, ya, lalu merangkul orang yang dikucilkan, disingkirkan oleh teman-temannya. Tuhan Yesus itu merangkul, seperti misalnya siapa? Pemungut cukai, ya, dirangkul oleh Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus itu selalu juga berbuat kebaikan dalam hidupnya, mengajarkan kebaikan, lalu juga berbuat kebaikan. Anak-anak sudah berbuat kebaikan belum? Coba, siapa yang sudah berbuat kebaikan pada hari ini? Ya, misalnya apa? Kebaikan di rumah. Di rumah saja apa yang kalian buat? Kebaikan apa? Misalnya apa? Membantu orang tua, ya, membantu orang tua, entah menyapu, entah membereskan piring, atau menjaga kebersihan, ya. Itu salah satu cara
berbuat kebaikan. Tentu kebaikan itu harus lebih luas lagi. Nanti kalau bergaul dengan teman-teman, tidak pilih-pilih teman. Ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Jadi kita harus berteman dengan semua orang, siapapun juga, sehingga kita menjadi sahabat Yesus. Terutama kita juga harus berteman pada mereka yang menderita. Yang menderita. Apa saja misalnya? Teman-teman yang bagaimana yang menderita? Yang sakit, pasti ya. Lalu yang apa lagi? Yang kekurangan ya, secara ekonomi ya. Kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Mereka yang dikucilkan ya oleh teman-teman yang lain, kita juga harus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Bagaimana caranya? Kita harus merangkul mereka ya. Kalau yang sakit tadi harus kita doakan ya. Kita doakan supaya yang sakit itu cepat sembuh ya. Lalu kemudian kalau bisa kita mengunjungi yang sakit. Kenapa dikunjungi? Supaya mendapatkan kekuatan ya. Kalau ada orang yang datang mengunjungi, mendoakan, apalagi teman kita akan merasa dikuatkan dan mudah-mudahan cepat sembuh. Lalu mereka yang kekurangan, contohnya apa misalnya? Kalau kita mempunyai 2 bolpen, ya, teman kita tidak punya, maka kita memberikan 1 bolpen kita untuk teman kita tadi. Ya, kalau kita membawa jajan, kita juga berbagi pada teman yang tidak memiliki jajanan, ya, atau tidak mempunyai uang saku. Kita berbagi pada mereka. Itu salah satu contoh bagaimana kita bersahabat dengan mereka yang menderita, yaitu orang-orang di sekitar kita. Yang pertama di rumah, ya, dengan orang tua, kakak, nenek, ya. Lalu di luar rumah dengan teman-teman di sekolah, ya. Mereka yang menderita, yang sakit, yang kekurangan, ya, yang sendirian, yang tidak mempunyai teman, maka kita harus berteman pada mereka. Tidak boleh memilih-milih teman, maka kita harus berteman dengan siapapun, yang pintar, yang bodoh, yang miskin, yang kaya, ya, yang sehat, yang sakit, kita harus berteman dengan mereka. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Kalau Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita, maka kita juga sebagai murid-murid Tuhan harus menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Caranya tadi yang sudah Romo terangkan. Ayo sekarang mari anak-anak kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang menderita, ya, bukan saja teman, tetapi mungkin orang tua atau orang yang lebih dewasa yang menderita, kita harus membantu mereka, ya. Sehingga dengan demikian kita juga menjadi sahabat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kita boleh menjadi sahabatnya, dan kita juga boleh menjadi sahabat bagi orang yang menderita. Tuhan Yesus memberkati kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siani, Lina. Hai adik-adik, Kak Ivana sudah mengingat nama-nama sahabat Kak Ivana. Tentu adik-adik juga punya sahabat kan? Teman yang selalu setia dalam suka dan duka. Selain sahabat-sahabat kita di dunia, kita mempunyai satu orang sahabat yang selalu setia juga, yaitu Yesus. Nah, pagi hari ini kita membuat kreativitas tentang arti seorang sahabat bagi kita. Yuk, kita langsung mulai. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu tali, panjangnya dikira-kira nanti sepanjang leher kita masing-masing. Kemudian kertas buffalo, manik-manik ini yang berlubang, lubangnya cari agak besar ya adik-adik supaya nanti lebih mudah untuk memasukkan talinya. Kemudian kita juga membutuhkan alatnya pelubang kertas, gunting, alat tulis berupa spidol, dan ballpoint.
Pertama-tama di kertas buffalo kita gambar bentuk hati. Ukurannya bebas adik-adik, nanti kita gunakan sebagai leontin kalungnya. Setelah kita gambar hati, lalu kita potong. Setelah hatinya sudah terbentuk, kita mau beri lubang di bawah tengah-tengah lengkungan hati ini ya adik-adik ya. Sini ya. Kita mau beri lubang. Nah, seperti ini. Lalu di bawah lubang ini kita tulis Yesus. Kita beri tulisan Yesus ya. Yesus. Mau pakai pensil warna juga boleh, mau pakai spidol warna-warni juga boleh, supaya lebih cantik. Seperti ini. Kemudian kita ambil tali, atau kalau adik-adik punyanya pita, boleh pita. Kita potong. Kemudian kita masukkan salah satu ujung tali ke dalam lubang yang sudah kita buat di kertas buffalo ini. Kita tarik hingga letaknya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan maniknya satu persatu. Masukkannya di kedua ujung tali ini. Manik-maniknya mau pakai berapa? Kalau kakak pakai 3. Adik-adik kalau mau pakai lebih dari 3 juga boleh. Nah, kita masukkan 1. Kita masukkan lagi. Nah, setelah 3 kita pastikan rapi, kemudian ujungnya kita ikat. Kita ikat seperti ini ya adik-adik ya. Ini kita ikat. Nah, sudah jadi. Tinggal ini nanti akan membentuk kalung. Kita ujungnya akan ikat. Ukur dulu ya, sesuai dengan lebar kalung di leher adik-adik, supaya nanti saat memasukkannya lewat kepala tetap muat untuk dipakai, tidak usah terlalu sempit. Nah, begini, nanti kita ikat jadi satu seperti ini. Nah, nanti lubangnya ini bisa adik pakai sebagai kalung. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yes, namanya Yesus, yaitu sahabat kita yang paling setia di dalam suka dan di dalam duka. Yang membuat hati ini, kita mau mengingat bahwa Yesus selalu ada di dalam hati kita, dalam hati Kak Ivana, di dalam hati adik-adik semua. Oke, sekarang silakan siap-siap adik-adik berfoto bersama kreativitasnya, lalu dikirim ke Instagram Pia Paroki Kudus dan ke WA grup orang tua. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah bersukacita. Berikanlah kami semangat untuk bersekolah minggu. Doa pula bagi COVID-19 ini supaya berakhir dan supaya kami bisa kembali dan berkumpul seperti dulu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik.
adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, tentunya adik-adik harus semangat, sukacita, dan bergembira. Sampai bertemu di minggu depan adik-adik. Mari kita berdiri, kita nyanyi dan Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Hai adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini sekolah minggunya gimana? Adik-adik pastinya suka ya, karena tadi adik-adik sudah diajak oleh semua para pendamping Pia untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Tadi adik-adik juga sudah diajak untuk berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan renungan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Kak Retno mau mengakhiri, Kak Retno mau berpesan untuk adik-adik semua ya. Adik-adik tetaplah setia untuk selalu tinggal di rumah, selalu mencuci tangan
bergizi. Dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Oh iya, dan adik-adik juga harus selalu rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, dan selalu rajin untuk belajar. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Karno nanti juga meminta tolong kepada adik-adik semua ya. Setelah sekolah minggu ini nanti, adik-adik minta tolong kepada papa, mama, om, tante untuk like dan subscribe di sini nih di channel Pia Paroki Kudus. Semoga menjadikan berkat untuk kita semua. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.